bermimpilah setinggi langit. Ah, agar ketika engkau jatuh, maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Adinda tersayang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik ya. Wow. Oh, ini saya kehadiran tamu juga nih, kehadiran tamu yang sangat istimewa dari negeri jiran. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Latif Ajas Tihurua. Ya. Latif Ajas Tihurua biasa disapa Ajas Biasa ya. disapa Ajas. Ajas. Oh. Ini saya mau bilang bahwa ini adalah generasi emas dari Maluku, khususnya dari negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, yang baru saja menyelesaikan studi magisternya di Universitas Kebangsaan Malaysia ya. Alhamdulillah. Benar nggak? Benar. Alhamdulillah benar ya, luar Alhamdulillah. biasa. Ini sedikit ya saya mengulas Ajas ini sangat memotivasi ya. Sangat menginspirasi banyak orang, khususnya untuk generasi muda. Nantilah Ajas sendiri yang menceritakan gimana perjalanannya ya Ajas Oke, ya. ya. Saya cukup mengenal Ajas karena kalau rumah kita di daerah itu, kita sekampung, tetangga rumah kayaknya kurang lebih 50 meter ya. Iya. Hanya lewat dua rumah. Dua. Dua rumah ya, Dua rumah. cuman dua Iya. rumah aja kita tetanggaan gitu, sekompleks. Ya, baik. Ajas, ini ngomong-ngomong bisa melanjutkan studi ke apa namanya ke Malaysia itu, apalagi Universitas Kebangsaan Malaysia itu universitas terbesar loh. Ada beberapa kampus di sini juga yang ternama, dan salah satu kalau di Malaysia itu Universitas Kebangsaan Malaysia gitu ya. Ya, dan di di Malaysia itu Universitas Kebangsaan Malaysia ini merupakan salah satu universitas urutan ketiga di antara Terbaik di Malaysia. Ya, Masya terbaik di Allah, Malaysia. luar biasa itu. Iya. Dan Ajas gini loh, nantilah Ajas yang menceritakan, tapi gimana itu dari Ajas sedikit perkenalkan dulu, dari kampus mana yang pertama S1, mengembangkan pendidikannya di mana waktu SD, SMP, SMA ya. Oke. Itu penting. Ayo. Oke. Baik. Awal mula saya berpendidikan mulai dari SD Negeri Sepa. Oh, SD Negeri Sepa. SD Negeri Sepa. Oke, baik. Nah, selepas dari situ saya lanjut ke MTS Muhammadiyah Sepa. MTS Muhammadiyah Sepa. Ya, MTS Muhammadiyah Sepa. Nah, setelah itu saya lanjut di SMA Negeri 7 Ambon. SMA Negeri 7 sempat Ambon. di SMA Negeri 7 Iya. Ambon. Namun saya sampai kelas 2. Kelas 2 SMA. Nah, setelah itu saya pindah ke SMA Muhammadiyah Sepa. Oh, sama Muhammadiyah Sepa. Iya. Jadi kita ini jebolan sama-sama alumni MTS Muhammadiyah Sepa, Iya. SMA Muhammadiyah SMA Sepa. Muhammadiyah Masya Allah, luar biasa. Betul. Terus? Alhamdulillah. Nah, setelah dari situ saya langsung lanjut. Saya masih rehat selama setahun. Oh, sempat rehat setahun. Sempat rehat setahun. Itu pada tahun 2012. Lulusannya 2012, SMA, tapi langsung saya tidak langsung kuliah, tidak. Baik. Tapi saya masih rehat dulu, masih karena semenjak itu kan orang tua saya juga belum perekonomiannya masih di bawah juga kan. Iya. Dan itu ibu udah meninggal. Untuk itu sekarang ibu masih ada. Ibu Oh, masih ada. 2012 ibu masih ada. Sakit sekarat sekali ya. Baik. Nah, dari situ saya mulai berpikir saya jangan dulu kuliah. Oh, baik. Saya mau bekerja dulu kan. Iya. Saya mau bekerja dulu. Selepas dari situ menjelang 2013. Di situ mulai dari keluarga saya mulai berikan masukan bahwa kamu harus kuliah. Baik. Kamu harus kuliah. Kamu jangan kalau kamu tak kuliah nanti masa depan kamu akan tak ada kan. Baik. Masa depan kamu akan sia-sia kayak gitu. Baik. Nah, selepas dari situ saya mulai masuk di STKIP Gotong Royong Masohi. STKIP Gotong Royong Masohi. Iya, dan itu merupakan salah satu sekolah yang salah satu alma mater lah. Iya. Alma mater, intinya apa yang saya mulai belajar daripada bawah kan, dari titik nol lah. Dari titik nol belajarnya di prosesnya di STKIP. Saya berproses dari bawah di STKIP Gotong Royong Masohi. Iya. Baik.
Nah, dari situ saya Jurusannya jurusannya bahasa dan sastra. bahasa dan sastra. Ya, Baik. pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pendidikan bahasa dan Dan sastra, sastra Indonesia. Baik. Nah, dari situ selepas itu saya lulus pada tahun 2018. 2000 berapa kuliah? 2013. Saya 2013 kuliah, Oke. 2018 wisuda. Wisuda. Tapi diselesaikan dalam jangka 4 tahun ya. Dalam jangka 4 tahun. Baik, Ya. baik. Nah, dari situ saya rehat selama berapa bulan ya? Sekitar 7 bulan lah. Setelah S1 masih sempat istirahat ya, rehat ya. Masih rehat lagi. Masih 7 bulan gitu. 7 bulan lah katakan. Nah, baik. Jadi gimana bisa sampai ke perjalanan mau ke Malaysia itu, mengembang studi sampai di Universitas Kebangsaan Malaysia? Saya kembali lagi semasa Baik, saya masih baik. di STKIP. Masih STKIP, Ya. baik. Pada saat itu saya di lokasi KKN. Baik. Saya diajak sama seorang dosen. Baik. Nah, dosen itu namanya Pak Jamil Pati. Pak Jamil Pati. Nah, ini jasa beliau ini sangat ini ya. Luar biasa. Jasa beliau ini sangat luar biasa. Pak Jamil. Pak Jamil. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Berkat beliau ini sehingga saya bisa sampai ke Malaysia, Universitas Kebangsaan Malaysia. Baik. Ya mungkin tanpa jasa beliau ini saya tak mungkin sampai di sana. Kayak gitu. Nah, dari situ beliau mengajak saya untuk melanjutkan penelitian sama beliau, buat penelitian tentang bahasa Sepa juga. Bahasa Sepa. Tentang bahasa Sepa juga bersama dengan Prof Jim sama Dr. Chong. Oh, baik. Iya. Baik. Dan kedua dosen ini dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Dua peneliti ini dari Universitas Kebangsaan Malaysia, cuma menelitinya di Maluku Tengah. Di Maluku Tengah, dan fokus kajiannya di Kampung Sepa. Fokus kajiannya Kampung Sepa. Ya, di Kampung Baik. Sepa. Kemarin tuh saya sempat juga bersama mereka buat sosialisasi di SMP Muhammadiyah juga. SMP Muhammadiyah Sepa. SMP Baik, Muhammadiyah baik. Sepa. Oke, sebelumnya itu saya mau sampaikan dulu kenapa di awal saya katakan bahwa Ajas ini sangat menginspirasi kita semua. Ajas bukan saja ini ya, kita semua terlahir dari ekonomi yang katakanlah menengah ke bawah gitu ya, Iya. menengah ke bawah. Dan selain itu mungkin Ajas ibu bapak, ya Allah subhanallah, sudah duluan pergi ya. Ajas ya? Iya. Ya. Ibu meninggal tahun berapa? Kalau ibu meninggal tahun 2012. Ibu meninggal tahun 2012. 2012. Ayah 2014. 2014 saat itu Ajas masih mengembang S1. Kalau Masih kuliah. ibu tuh setelah saya selesai sekolah. Setelah SMA, Setelah SMA Ibu meninggal. menjelang sebulan kalau nggak salah tuh, menjelang sebulan baru beliau meninggal. baru ibu meninggal. Ibu meninggal. Oke. Selepas dari situ semenjak saya semester 4 S1, Iya. ayah saya meninggal. Nah, dari situ saya sudah berpikir bahwa saya sudah tidak akan lanjut lagi. Ya Allah, ya itu maksudnya. Iya. Jadi sempat terpikir ketika ayah meninggal kan ibu meninggal juga, dan Ajas ini anak tunggal, nggak ada saudara ya. Betul. Anak tunggal Iya, betul. satu-satunya ya. Iya, betul. Ketika ayah dan meskipun ada keluarga sepupu, ada juga tante om ya. Iya, betul. Tapi ditinggalkan ibu dan ayah lebih dulu, dan itu masih semester 4 yang tadi sudah disampaikan semester ya, Jas 4, ya. iya. Makanya anak tunggal ini Iya. gimana? Jadi- Sempat terpikirkan nggak lanjut studi? Sempat, dan itu sangat sangat membuat saya terpukul kan. Iya. Sampai saya berpikir bahwa saya tak akan lanjut lagi studi saya ini. Iya. Namun karena berkat dorongan dari keluarga kan, Ya, masya Allah, masya Allah, iya. ya Allah. Ya Allah, iya. Oke, Subhanallah. berkat dorongan Berkat dari keluarga. dari keluarga, dari diri sendiri, Iya. Iya. bahkan ada juga dari tunangan saya lah, katakan seperti Masya itu. Allah. Ya, betul. Memotivasi juga pasangan Iya, hidup itu ya. sangat motivasi. Calon istri, Calon istri, insya Allah ya, alhamdulillah, insya Allah. Ya. Baik. Pada Jadi saat itu- awalnya itu memang tidak mau untuk lanjut studi, tapi ada dorongan Tapi motivasi ada dari orang-orang dorongan. terdekat ya. Iya. Keluarga. Bahkan Baik. selepas dari situ pun saya tidak menganggap, saya tidak berpikir, saya tidak mau untuk membebani keluarga saya kan. Baik. Dari situ saya pun juga
kuliah sambil ngojek. Sambil ngojek, Sambil sempat? ngojek, sempat, Sambil serius. ngojek. Bahkan sampai ikut ini jadi kenek. Supir angkot, masya Allah, masya Allah, luar biasa loh, Betul. masya Allah, iya. Dan saya selalu ikut tuh dengan Abang Sapari, Bang Sapari. Awal safari sama Horu, sempat ikut ya. Betul. Jadi supir angkot. Supir angkot. Terus sambil ngojek juga. Sambil ngojek juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Ya. Jadi setelah lulus karena ada dorongan tadi sama saudara-saudara tetap lanjut studi. Tetap lanjut. Oke. Saya berpikir bahwa kalau saya tidak lanjut maka masa depan saya pun akan tak ada Iya. apa-apa. Baru saya berpikir bahwa saya ini sendiri kan. Iya. Sendiri. Saya juga berpikir masa depan saya seperti Iya. apa kayak gitu. Baik. Kalau saya tidak lanjut otomatis ketika saya menikah pun akan susah juga Iya, kehidupan saya baik. selanjutnya. Baik. Karena saya berpikir masih ada hari-hari yang Hari yang esok, ya esok. masih ada hari esok kayak gitu. Oh gitu ya, masya Iya. Allah. Jadi waktu setelah itu setelah melanjutkan studi di tahun 2018 2018 langsung saya lanjut lulus kuliah. lulus kuliah. Lulus kuliahnya tahun 2018. 2018. 2018 bulan 5 kalau nggak salah. Langsung berangkat ke Malaysia. Belum, saya masih rehat selama 7 bulan kalau nggak salah tuh. 7 bulan apa 8 bulan tuh ya. Oke, langsung istirahat dulu, sempat istirahat. Iya, sempat istirahat. Setelah itu lanjut. Jadi tadi gimana nih ceritanya bisa lanjut ke Malaysia tuh? Oke. Masya Allah. Iya. Kan Oke. tadi untuk S1 aja itu boleh. apa ya nggak terpikirkan, Oke, masih betul. berpikir apa bisa lanjut atau enggak nih. Alhamdulillah Dan- sudah selesai ya S1, alhamdulillah tapi sudah sampai selesai. S2 bahkan di luar negeri loh. Iya, betul. Kebangsaan Malaysia itu gimana? Masya Allah. Pertama Oke. tadi. Awal mula tuh saya cerita dari awal dulu ya. Iya. Iya. Saya cerita dari awal. Awal mula saya wisuda, selesai wisuda saya ada upload foto. Saya ada upload foto wisuda. Sempat ada salah satu profesor kan, namanya Iya. Dr. Chong. Dokter Dr. Chong. Beliau langsung message saya. Baik. Iya, iya. Beliau langsung message saya. Nah dari situ mulai beliau mengajak bahwa Ajas, kamu mau tak lanjut S2 kamu di Malaysia? Nah dari situ saya mulai berpikir lagi. Saya tanya dulu beliau, apakah saya lanjut nih ada beasiswa apa enggak? Iya. Kayak gitu. Terus beliau kata nanti apa ya Ajas pikirkan itu. Nggak usah Itu Ajas. maksudnya nggak usah Iya, nggak usah. Ajas memikirkan biaya gitu. Nggak usah Ajas memberikan biayanya. Iya. Nanti Ajas sudah sampai di sini, saya akan angkat Ajas, saya akan lantik Ajas sebagai RA, yaitu Research Assistant. Oh, asisten riset gitu ya? Iya, Oke, asisten oke, riset. oke. Nah dari situ nanti Ajas akan digaji. Nah dari gaji situ Ajas akan buat untuk semester Ajas. Oh, untuk SPP pembayaran Untuk kuliah SPP, ya? iya, Baik, untuk SPP baik. kuliah. Oke. Di situ. Selain dokter itu Prof itu tadi? Prof siapa? Dr. Chong. Dokter Dr. Chong. sama Prof. Jim. Prof Jim itu dari mana? Nah, kalau Prof. Jim ini dia salah satu guru besar linguistik ya. Guru besar linguistik, dia sekarang mengajar di Universitas Kebangsaan Malaysia. Iya. Dan Dr. Chong juga salah satu dosen linguistik juga, Iya. namun lebih spesifik kepada sosiolinguistik. Lebih pada sosiolinguistik. Sosiolinguistik. Baik. Dan Prof. Jim ini sekarang dia sudah tidak lagi di Institut Alam dan Tamadun Melayu lagi, sebab dia masa jabatannya sudah selesai. Dan namun sekarang dia lagi diangkat sebagai profesor tersohor antara bangsa. Oh, antar negara gitu ya bahasanya, antar bangsa betul. itu antar negara. Iya, Baik. di Universitas Kebangsaan Malaysia kayak Baik, gitu. baik. Iya. Oh, jadi diajak sama dua prof ini. Jadi ketika Iya, betul. diajak itu, ketika sudah disepakati bahwa aja sudah dengan sejujurnya menyampaikan kepada prof ini gimana dengan biaya dan biaya perkuliahannya gimana. Terus pada saat dibilang nanti akan dibantu dengan beasiswa ya, dengan ini diberikan pekerjaan untuk bantu SPP. Terus aja menyetujui itu. Saya belum menyetujui. Belum. Belum. Oke. Saya nggak berani untuk mengambil sebuah kesimpulan tanpa ada persetujuan daripada keluarga. Baik. Meskipun orang tua saya sudah tidak ada, Iya. tapi
adalah tanggung jawab Iya, saya adalah tanggung tanggung jawab jawab mereka. mereka. Ya, jadi setidaknya saya harus menanyakan saya harus Keputusan perlu ini ya. tanya keputusan mereka seperti apa juga. Iya. Dan alhamdulillah keputusan dari keluarga saya kalau bahkan mereka serahkan semua keputusan pada saya kan. Iya. Kalau misalkan Ajas merasa bahwa itu yang lebih baik untuk Ajas, ya udahlah Ajas ambillah. Iya. Terus saya berpikir juga, oh, kalau misalkan sudah ada keputusan, kalau sudah misalkan sudah serahkan semua keputusan pada saya, Iya. ya sudahlah, saya pun juga akan pergi, saya akan berangkat. Iya. Nah, saya akan berangkat saja untuk melanjutkan studi saya. Terus Iya. waktu berangkat bagaimana? Pertama tuh waktu berangkat. Wah, waktu berangkat tuh memang betul-betul apa ya, sangat menegangkan ya. Betul-betul sangat menegangkan. Apa Kenapa? pengalamannya menegangkan? Kenapa saya mengatakan menegangkan itu karena salah satu pengalaman ya. Iya. Nah, salah satu pengalaman baru pernah terjadi lah. Nah, Iya. baru pernah terjadi. Saya merantau jauh dan ini pun langsung saya pergi ke negara orang. Iya. Kayak gitu itu. Baru Iya, pertama betul. merantau ya? Baru pertama kali merantau. Baik, belum pernah keluar daerah. Belum. Pak, ini baru pertama dan itu antar negara, langsung ke luar negara. negeri ya, Betul. Masya Allah. Terus, Alhamdulillah. iya, Masya Allah. Iya. Setelah dari situ saya difasilitasi oleh kedua profesor saya ini. Iya. Alhamdulillah. Soal jasa-jasa mereka berdua saya tak akan pernah lupa. Masya Allah. Masya Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah ya. Ya. Oke. Ajas berapa tahun Ajas mengembang S2 di sana pendidikan? Kalau berapa tahun sih 2 tahun lebih kalau nggak 2 salah. tahun lebih, 2 tapi tahun 2 bulan. Tapi 2 tahun 2 bulan, tapi melewati berapa semester? itu melewati 3 semester. Alhamdulillah. Cuma 3 semester 3 ya? semester. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi sampai ke sana itu belum langsung kuliah. Kuliahnya itu cuma 3 semester ya. Dan sekarang udah selesai, Alhamdulillah, udah ujian selesai. Tesis. Tesis sudah. Selesai ya, sudah selesai. sidang ya. Sudah sidang. Tinggal Semua. wisuda. Tinggal wisuda. insya Allah. Alhamdulillah. Dan ini loh, dan ini tesisnya Ajas. Pemilihan dengan judul pemilihan bahasa di SEPA Maluku Tengah. Dan Ya. ini anak negeri yang sangat membanggakan. Ketika udah ada di luar negeri pun bahasa daerah nggak dilupakan. Bahkan tesisnya juga go internasional, bayangkan tesisnya diangkat sampai go internasional sampai ke Malaysia. Universitas Kebangsaan Malaysia loh. Pemilihan bahasa SEPA di Maluku Tengah. Kenapa termotivasi untuk mengangkat tesis dengan judul ini? Oke. Kenapa sampai saya Mengambil bahasa SEPA. Oke. Kenapa sampai saya angkat judul tajuk tesis saya Iya. daripada pemilihan bahasa di SEPA Maluku Tengah ini? Iya. Karena saya melihat di Maluku Tengah, terutama di kampung saya sendiri yaitu Iya. SEPA ya. Iya. Itu sekarang ini sedang terjadi pergeseran bahasa ya. Iya. Sedang terjadi pergeseran bahasa. Ditakutkan jangan hampir punah gitu itulah. ya. Jadi saya mengajak kepada semua masyarakat SEPA ya, terutama Ya. kepada kaum muda, Generasi. generasi muda lah Ya. ya, untuk kita sama-sama melestarikan bahasa daerah kita. Baik. Kalau misalkan kita tidak melestarikan bahasa daerah kita, itu kedepannya bahasa kita akan pupus atau akan punah. Akan punah. Iya, Iya, benar. betul. Jadi salah satu tujuan untuk mengangkat tesis dengan judul bahasa SEPA itu agar bagaimana mengangkat kembali ya, Mengangkat kembali betul. bahasa ini sehingga Iya. tidak punah gitu. Iya, betul. Baik, karena kita lihat pada kenyataannya hampir pada generasi kita itu untuk berkomunikasi udah rumit gitu. Iya, betul. Mungkin memahami tapi berkomunikasi itu udah Komunikasi. agak rumit. Kita Betul. justru menggunakan bahasa Melayu Ambon ya. Iya. Oke, Jadi bahasa pasar gitu. seakan-akan bahasa Melayu Ambon ini menjadi identitas kita kayak gitu. Iya. Padahal bukan kan? Iya. Bukan. Ya. Ternyata bahasa Melayu Ambon ini hanyalah bahasa pengantar kita aja ya. Baik. Sementara bahasa yang menjadi identitas kita itu adalah bahasa daerah kita. Bahasa daerah kita Kayak gitu. sebagai bahasa ibu ya. Iya, betul, Baik. bahasa ibu. Oke. Dan kalau kita lihat di Maluku Tengah juga ada beberapa desa yang bahasanya sudah pupus, sudah punah, hilang, udah betul. hilang. Benar-benar punah ya. Benar-benar punah. Baik. Yaitu kalau nggak salah di Tulehu kalau nggak salah tuh. Iya, bahasa Tulehu juga termasuk punah. Betul. Sebenarnya ada bahasanya tapi udah punah. Sekarang di Amahai juga. Di Amahai juga bahasanya Amahai punah. juga Ruta dan Ruta. dan Amahai Iya, itu betul. hampir punah ya. Itu hampir Udah punah punah. bukan hampir tapi Bukan, udah iya, punah. betul. Tidak ada lagi yang menggunakan bahasa daerah. Padahal iya. ada bahasa daerahnya. Jadi kita bisa mengambil contoh dari kampung-kampung yang lain Yang saja lain, kan. iya. Nah, betul. Takutnya jangan sampai bahasa kita terjadi pupus
eh, terjadi Kepunahan ya? kepunahan ya, betul. Iya, baik. Terjadi kepunahan dengan kampung-kampung yang lain Yang kan, lain, betul. ya, baik. Oke, jadi tuh kita kembali lagi dengan pengalaman Ajas tuh. Nah, Oke, pertama, oke, oke, oke. pertama tadi kayak waktu ke Malaysia, awal mulanya gimana merasakan di sana perjuangannya itu? Oh, oke. Saya jelasin dari awal pertama Iya, saya baik, berangkat ya. iya. Oke. Pertama kali saya berangkat itu ketika saya berada di Bandara Pesawat Patimura, itu saya seakan-akan merasa kayak gimana ya? Rasa sedih karena Iya. mau meninggalkan Maluku kan. Iya. Betul. Meninggalkan Itu hatinya berat sekali untuk mau berangkat. Tapi dengan dengan begitu besar tujuan saya, begitu besar cita-cita saya, Iya. jadi saya Bismillah aja lah. Bismillah. Saya Bismillah aja lah. Iya. Selepas dari situ saya langsung terbang sampai ke Pontianak. Itu saya masih tinggal selama seminggu lagi. Seminggu di Pontianak, Kalimantan ya? Iya, Kalimantan, di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Nah, itu ada salah satu dosen yang menampung saya. Oh, ada dosen juga yang Dan menampung. dosen ini pun juga salah satu murid daripada profesor saya juga, James Tekolit. Sama Dr. Chong Sin. Jadi beliau tampung saya, dan juga yang beliau ini nama Dr. Yusriyadi. Dr. Yusriyadi. Baik. Selama saya seminggu di Kalbar tuh, langsung saya terbang ke Malaysia. Saya terbang ke Malaysia pun ketika saya tiba di bandara pesawat tuh, di bandara KLS 1 tuh, KLS 1 itu saya mau komunikasi sama orang yang jemput saya itu pun hilang komunikasi. Sudah tak boleh kan? Sudah nggak boleh lagi. Iya. Sudah nggak boleh lagi. Lalu saya berpikir, wah, ini bisa-bisa saya hilang jalan nih. Hilang di Malaysia. Hilang di Kuala Malaysia. Lumpur, baik. Oke. Untung saja ada tiba-tiba langsung dia yang nelpon. Tiba-tiba nomor baru muncul, terus saya angkat saja kan. Saya angkat, terus saya bicara ini dengan siapa? Terus dia kata ini dengan Faris lah. Namanya Faris ya, nama Faris. Terus dia kata ini saya Faris, saya yang jemput kamu. Oke lah. Selepas itu dia langsung bawa saya sampai ke rumah dia. Iya. Sampai ke rumah dia, saya tinggal selama 3 hari. Saya tinggal selama 3 hari itu saya bertahan hidup dengan selama 3 bulan dengan 700 ringgit. 700 ringgit itu kalau dirupiahkan 700 berapa? ringgit. Kalau dirupiahkan sekitar 2 jutaan. 2 jutaan, Iya, sekian sekitar 2 jutaan. Oke. Ya. Wow, selama 3 bulan. Terus kita Selama tahu kan 3 gimana bulan. perputaran ekonomi di Malaysia. Iya, betul. Kalau di Indonesia nasi telur itu masih diangkat 10.000. Kalau di sana udah diangkat 20 sampai 30.000 ya. Iya. Betul. Jadi gimana bisa bertahan selama 3 bulan itu dengan uang 2 juta? Itu karena saya tinggal dengan ada beberapa dosen juga. Iya. Ada Pak Fiftin, Pak Herman. Iya, Masya Allah. Pak Fiftin, Pak Herman, Pak Eko. Iya. Mereka bertiga tuh sangat membantu sekali tuh. Ya. Pak Fiftin, Pak Herman. Terima kasih atas jasa-jasanya. Masya Allah, dan teman-teman yang lain ya. Alhamdulillah, sama teman-teman yang lain, betul. Allah membuka pintu rezeki dan kemuliaan sungguh luar biasa buat. Betul, selama saya di Malaysia itu selalu saja ada kemudahan. Ada kemudahan. Alhamdulillah, selalu saja ada kemudahan. Setiap kali saya susah, saya sholat Yasin, setelah selesai Yasin, esoknya akan ada telepon. Ajas, ini uang kamu sekian. Alhamdulillah, selalu saja ada, betul. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa menerjemahkan bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa memang janji Allah itu dalam Quran jelas ya, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan bertakwa. Jadi ketika kita punya niat untuk menuntut ilmu, insya Allah akan dimudahkan jalan kita, bahkan Allah angkat derajat kita. Apalagi mohon maaf, Ajas sebagai anak yatim piatu ya yang melanjutkan studi itu luar biasa loh Ajas. Aku terharu, memang saya pernah ketemu sama Ajas karena kita berdua ini satu kompleks, satu daerah yang juga lanjut studi di negeri jiran. Betul. Ajasnya lanjut studi S2, alhamdulillah udah selesai. Saya jadi teringat ini dulu kata almarhum Bapak Ajas itu masih hidup. Saya ingat waktu saya kuliah S1 di Ternate Universitas Khairul, ketika saya balik pulang kampung, di samping rumah Ajas itu kan ada pohon jambu samping masjid kan. Iya, betul. Samping masjid itu ada pohon jambu, itu tempat nongkrong kita kan ya. Tempat main nongkrong kita masa kecil, masa remaja juga tempat main kita di situ. Terus
waktu saya nongkrong Mas ya, sore-sore gitu kan saya nongkrong, terus almarhum ayah itu masih hidup, kata Iya. beliau kayak gini. Beliau kayak apa ya, juga bangga terhadap saya waktu itu, saya masih ingat, kata beliau gini, almarhum, eh, semoga ya, Ajas, katanya Ajas, semoga Ajas ini bisa cerdas, bisa mengikuti jejaknya Amin. kakak Cici, katanya gitu Amin, kan, amin. bisa mengikuti jejak saya waktu itu. Saya bilang, wah saya juga biasa masih proses, waktu itu saya masih S1, masih pulang penelitian waktu tahun 2010 ya, penelitian ke kampung. Kata beliau kayak gitu, Masya Allah, doa beliau itu bahkan bukan bukan mengikuti jejak, bahkan melebihi saya, karena saya masih proses untuk menyelesaikan studi di Malaysia loh, meskipun S3, tapi aja sudah selesai lebih awal, itu lebih tancapnya lebih cepat dibandingkan saya, Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi itulah doa orang tua, itu sangat Alhamdulillah. dahsyat, bahkan menutup pintu langit loh, Alhamdulillah. sampai ke langit ke-7, itu luar biasa Ajas. Ini doanya orang tua Ajas ini dahsyat banget, Masya Allah. Dan mungkin karena Ajas juga anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, Amin. dengan kesabarannya, makanya Allah angkat derajatnya. Terus setelah itu kita memotivasi ke generasi kita bahwa memang ternyata pendidikan itu bukan diukur dari nilai ataupun angka, bukan materi ya. Gimana? Oke, jadi untuk kawan-kawan generasi muda atau yang sekarang lagi melanjutkan studi ya, Studi, iya. sekarang lagi melanjutkan studi, jangan beranggapan bahwa saya tidak mampu di ekonomi, jadi saya tidak akan sanggup untuk melanjutkan studi saya kayak gitu. Saya. Jangan berpikir kayak gitu. Iya. Jangan berpikir bahwa ada duit dulu baru Iya. bisa lanjut pendidikan. Jangan selalu berpikir kayak gitu. Kalau selamanya kita akan selalu berpikir kayak gitu, maka kita tidak akan selamanya bangkit. Kita hanya akan selalu di bawah. Kita hanya akan seperti itu saja. Nah, jadi kita akan begitu-begitu aja kalau kita Akan begitu-begitu tidak saja, betul. punya niatan untuk bangkit ya, untuk Iya. berusaha ya. Yang Baik. intinya terus berjuang dan berjuang, karena perjuangan kita belum sampai di sini. Perjuangan kita masih panjang. Masih panjang. Iya, masih panjang Nah, perjuangan kita. Baik, dan untuk Ajas, karena tadi cerita perjalanannya ini luar biasa loh. Lalu prof-profnya sekarang di mana? Oke, untuk sekarang nih Profesor James Tokolin dia lagi di Amerika. Oh, memang orang Amerika. Dia asli Amerika, dia asli Amerika. Oh, berkebangsaan Amerika ya. Kebangsaan Amerika dia. Oh, baik. Terus yang satu lagi? Yang satu dia kediaman Malaysia. Dia asal Cina tapi kediaman Malaysia. Oh, Iya. sudah berkewarganegaraan Malaysia ya? Iya, dia sudah berkeluarga negara Malaysia. Malaysia. Tapi asalnya dari Cina. Iya. Dua prof ini mengantarkan aja sampai ke titik inilah. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, berkat mereka berdua saya bisa sampai kepada tahap ini. Baik. Iya, kalau tanpa jasa-jasa mereka mungkin saya tak akan sampai selesai ini kayak gini ya, betul. Dan selama di Malaysia itu aja pernah merasa ini enggak kayak ada kesulitan atau apa enggak? Kalau kesulitan memang kita semua manusia pasti akan merasakan kesulitan saja kan. Ada ya. Tapi memang ada sekali-sekali ada. Ada, cuman terlewati semua. Iya, tapi alhamdulillah saya mampu untuk melewati semua ujian-ujian itu. Alhamdulillah. Jadi gimana ini proyek ke depan, harapannya ke depan nanti pasca studi S2 ini udah selesai, apa harapannya nih ya? Masya Allah, Ajas ini sangat inspirasi ya. Oke, kalau kita berbicara soal planning kita ke depan itu seperti apa, itu kita hanya manusia biasa yang bisa merancangkan semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi namun saya punya plan ke depan ini yaitu untuk salah satu plan saya itu untuk kalau bisa akan membuat proses pembelajaran bahasa daerah SEPA. Oke. Jadi proses pembelajaran bahasa daerah SEPA di sekolah dasar. Insya Allah itu tujuan saya tuh. Jadi bagaimana kurikulum tentang mata pelajaran itu untuk bahasa SEPA itu, bahasa daerah itu harus dimasukkan dalam mata pelajaran ya, dalam kurikulum harus, ya. Iya, harus. Kurikulum pembelajaran ini luar biasa loh, harus diperjuangkan. Saya setuju itu. Sehingga karena salah satu alasan sehingga bahasa itu nggak punah. Betul. Karena kita harus memulai dari tingkatan pendidikan formal gitu ya, iya, betul. Seperti sekolah-sekolah. Saya setuju ini. Jadi hanya pesan saya, meskipun mata pelajaran bahasa daerah sudah diaplikasikan kepada siswa-siswa di sekolah,
namun saya berharap dari kepada orang tua juga, orang Iya. tua atau berharap kepada masyarakat lah Iya. untuk sama-sama kita saling merevitalisasikan bahasa kita kan. Oke. Iya, karena saya melihat di Kampung Sepan nih hampir semua anak-anak muda, bahkan saya sendiri pun Iya. tak pandai untuk Tidak pandai untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Sepa. Termasuk saya pun demikian. Tidak ini ngerti ketika Iya. mendengar orang komunikasi kita ngerti, tapi untuk mengucap berkomunikasi secara langsung dengan betul. lancar itu enggak. Ini Iya. yang memang harus kita kembalikan ya, Betul, bahasa iya. ini sehingga tidak punah. Ini salah satu bentuk pengabdian Ajas ketika sampai ke luar negeri, mengembang pendidikan di luar negeri, kembali ke daerah dan mengabdi ke daerah, berkontribusi terhadap negeri kita tercinta. Alhamdulillah. Negeri kita tercinta, ini kebanggaan negeri kami ya, kebanggaan negeri Sepa, kebanggaan Seram, Pulau Seram, kebanggaan Maluku Tengah dan kebanggaan Maluku, dan tentunya kebanggaan Indonesia. Jadi contoh, jadi memotivasi yang lain, menginspirasi yang lain, insya Allah dapat menginspirasi buat generasi muda yang ada di luar sana. Sekali lagi yang tadi disampaikan bahwa pendidikan itu tidak diukur dari nilai ataupun angka, tapi pendidikan itu diukur seberapa besar kita ikhlas untuk mau berproses, punya niatan untuk berproses ya, mau berpendidikan ya. Ya, Baik, betul, luar betul. biasa. Ada salah satu pepatah dari Soekarno Hatta. Masya Allah. Soekarno Hatta Bung Karno dia mengatakan bahwa bermimpilah setinggi langit, agar ketika engkau jatuh maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang yang ada. Bermimpilah setinggi langit, Agar ketika engkau jatuh engkau akan jatuh di antara bintang-bintang yang ada. Masya Allah, luar biasa. Jadi apa maknanya? Jadi makna daripada kalimat ini adalah kita harus mempunyai mimpi yang sangat tinggi, betul. Kita harus bermimpi. Apa saja kita boleh bermimpi. Ya, jangan kita hanya untuk bermimpi yang hal-hal yang positif. Ya, karena mimpi itu bermimpi itu gratis ya. Ya, mimpi itu gratis. Bahkan mau bermimpi apa saja boleh. Mau menjadi presiden juga boleh. Juga boleh. Menjadi presiden Amerika juga boleh. Jadi teruslah bermimpi. Karena agar ketika kita jatuh itu kita tak akan jatuh sampai ke bawah, kita akan jatuh di antara bintang-bintang yang ada. Baik, luar biasa ini. Ada lagi pesannya, ada pengalaman yang perlu diceritakan? Pengalaman. Pengalaman saya ketika menulis tesis. Ya itu dia, pengalaman menulis tesis ini loh. Oke. Gimana pengalamannya? Pengalaman menulis tesis ini ketika saya menulis ada banyak sekali kesalahan yang dibincangkan sama kedua supervisor saya kan. Supervisor itu kalau di Malaysia dibilang pembimbing. Iya betul, pembimbing. Betul, pembimbing. Iya. Oke. Jadi ketika saya menulis tesis ini, saya pergi kampus mulai dari jam 8 pagi sampai jam 1 malam baru saya balik. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi sampai jam 1 malam. Waktu nulis tesis itu pergi jam 8 pagi ke perpus. Perpustakaan. Terus dari jam 8 pagi sampai jam 1 malam. Jam 1 malam. Iya, jam 1 malam. Malaysia. Itu saya di perpustakaan saja. Masya Allah. Alhamdulillah. Apa aja itu dibuat di sana? Itu karena ketika saya nulis tuh saya ada punya beberapa peraturan yang saya buat untuk diri saya sendiri lah. Kayak prinsip gitu ya? Ada prinsip lah. Ada Saya buat gitu. prinsip. Jadi prinsip saya itu kira-kira ada beberapa poin lah. Yang poin pertama itu saya off handphone. Itu bahkan pacar saya pun saya tak komunikasi dengan dia selama sebulan. Betul. Ngeri. Betul. Keluarga gimana? Kalau keluarga pun juga kayak gitu. Baik. Saya alhamdulillah pacar saya masih punya pengertian. Iya. Terus keluarga gimana? Sementara keluarga ada ketika saya rehat. Iya. Ketika saya rehat. Jadi saya mulai dari poin pertama dulu ya. Ketika saya mau menulis tesis, pada poin pertama itu saya off handphone. Ketika mulai dari jam 8 pagi hingga jam 12. Hingga jam 12 siang. Karena jam 12 siang itu saya rehat untuk makan. Iya. Setelah itu saya lanjut lagi. Lanjut itu sampai setelah makan saya selesai sholat duhur dulu. Saya sholat duhur, setelah itu sampai jam 7 saya sholat maghrib. Iya.
Nah setelah jam 7 saya fokus sampai jam 1 baru saya balik. Baik. Nah balik itu pun kadang sampai saya jalan kaki. Oh, wow. Saya jalan kaki Kenapa? dari kampus sampai ke rumah karena sudah tidak ada mobil lagi. Sudah tidak ada Sudah mobil, tidak ada jadi angkot harus lagi. Oke. Harus jalan Oke, ya. iya. Itu merupakan salah satu Jalan kaki ke jalan rumah. kaki. Jadi jarak kampus ke rumah saya itu sekitar 10 kilo atau 15 kilo. Masya Allah. Jadi betul. 10 sampai 15 kilo itu Iya, jalan betul. kaki. Saya jalan kaki. Masya Allah, itu Alhamdulillah. luar biasa. Bahkan bukan di ini loh, jalan di Jakarta juga. di negara kita sendiri Betul. pun belum tentu kita akan melakukan itu. Jangankan 10 kilo, sekilo aja nggak mungkin, 500 meter aja nggak mungkin. Apalagi sampai 10 kilo. Iya betul. Kok bisa itu? Karena kalau saya tidak jalan, otomatis saya akan tidur di kampus. Iya. Jadi jalan satu-satunya harus saya balik jalan kaki. Ya Ya hitung-hitung untuk olahraga juga kan. Iya, olahraga malam. Olahraga malam. Dan ini hasilnya, akhirnya Alhamdulillah dan ini hasilnya selama 1 tahun lebih. satu tahun lebih. 3 semester. Berarti kalau Alhamdulillah. di Indonesia, kalau misalkan kita lolos itu, kita akan lulus dengan kalau cuma 1,5 tahun cepat. Di antara teman-teman aja sih yang Saya yang lebih awal. Saya yang lebih awal selesai. ya. Iya, selesai FIFA. Ujian tesis. Baik. Ditempuh dalam waktu 3 semester, 1,5 tahun. Dan ini kalau di Indonesia sekali lagi saya mau katakan udah cum laude nih. Ya. Iya, boleh. Bisa dikatakan terbaik seperti dan di atas terbaik. Tapi kalau di Malaysia nggak dikasih predikat itu ya? Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Emang nggak ada. Nggak ada. Ini luar biasa aja. Saya juga mau belajar karena lagi nyusun disertasi. Mudah-mudahan saya memang tadi udah minta kesediaan ya. Mudah-mudahan bisa Insya Allah. membimbing saya Insya Allah. karena bahasa Melayu ini saya masih bingung juga. Insya Allah. Kita saling memotivasi Insya ya. Allah. Kita sama-sama belajar lah. Sama-sama Iya. belajar, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ajas, Ya, ini sama. pengalaman yang paling berharga. Dan sekali lagi semoga dapat menginspirasi teman-teman yang lain yang sedang mengembang pendidikan. Jangan takut bahwa kita semua yang punya ekonomi yang menengah ke bawah, yang memang mungkin ada keterbatasan dari segi ekonomi, jangan takut, jangan khawatir. Bukan karena pendidikan ini bukan aja akan ditempuh oleh orang-orang yang berada, orang-orang yang berduit. Kita yang punya semangat dan Ya. punya niatan yang baik, insya Allah akan dimudahkan ya. Insya Allah akan dimudahkan. Dan saya sekali lagi mau katakan bahwa Ajas ini bukti Allah telah memberikan benar-benar mengangkat derajat Ajas. Alhamdulillah ya. Allah mengangkat derajat ini karena ada kemauan. Dan satu pintu yang paling terbuka, tentu Allah akan mencintai anak yatim piatu, itu jelas. Ya, Iya. ini luar biasa, saya salut loh Ajas, menginspirasi banget. Dan semoga ini dapat bermanfaat. Terima kasih, kita akan diskusi Jas di lain kesempatan. Semoga kita doakan bersama menjadi budayawan, sejarawan dari negeri kami tercinta, negeri Sepa Silalo. Amin. Ya, ke depannya. Dan kita ketika kita mengembang pendidikan sampai ke luar negeri pun selain dari Indonesia, kita dapat berkontribusi terhadap negeri kita tercinta. Amin. Kita akan diskusi di lain kesempatan dengan tema-tema yang lain aja. Hadir untuk menginspirasi generasi tercinta di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.